Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami memberikan dengan segala hormat kepada narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Putu Hari Gunawan untuk menyampaikan presentasinya, dan selanjutnya akan diikuti oleh Bapak Dr. Parduman Sitompul, dan setelah itu kita akan adakan sesi tanya jawab. Baik, dengan segala hormat kami berikan kesempatan dan waktu ini kepada pembicara pertama, yaitu Bapak Dr. Putu Hari Gunawan. Kami persilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudianto ya sudah sudah memandu acara pada siang hari ini. Oke, saya mau share screen dulu. Oke. Ya, ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua, adik-adik semua, yang ikutan gitu ya pada presentasi kali ini. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu adalah hanya pengantar ya. Ini kenapa jalan sendiri ya? Oke, ini pengantar mengenai yaitu adalah Introduction to Computational Science. Sebenarnya apa itu computational science, dan sebenarnya apa saja yang kita yang perlu kita perhatikan gitu ya waktu kita masuk ke ranah ini. Sebenarnya ini saya juga di invite oleh Pak Parduman Sitompul untuk mengisi acara ini. Sebenarnya saya bingung juga ini mengisi Introduction to Computational Science seperti apa gitu ya. Apakah lebih detail atau memang gambaran secara umum gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, tapi memang kebetulan ada mahasiswa begitu yang memang meminta supaya gambaran umum gitu ya, supaya kita memang sebenarnya di Indonesia ini atau di Indonesia ini terutama gitu ya masih belum jelas sebenarnya apa itu computational science gitu ya. Apa yang dilihat sebenarnya pernah mendengar computational science, tapi apa itu computational science gitu ya. Dan apa ini yang lagi ngetren sekarang gitu ya di ranah computational science. Nah, saya dari S1 mungkin saya maksudnya applied mathematics, tapi ada matematika komputasi namanya. S1 saya di Udayana memang kebetulan memang konsentrasi saya itu adalah di komputasi gitu ya, matematika komputasi. Belum memahami betul apa itu computational science, dan memang di situ hanya memadukan antara computer science dan mathematics gitu ya. Ketika saya di S2 di ITB itu ada namanya memang jurusannya adalah ilmu komputasi, dan memang specialty-nya di situ adalah nanti ada yang experiments. Kalau di sana itu ada eksperimen dan ada yang mathematics base gitu ya. Nah, memang saya masuknya ke mathematics base, tidak melakukan eksperimen. Kalau eksperimen itu khusus untuk yang orang kimia biasanya melakukan suatu eksperimen, tapi dalam bentuk computational. Untuk computational science tidak melakukan eksperimen. Yang dimaksud eksperimen itu mereka bisa bermain di eksperimen di laboratorium atau menggunakan komputer gitu ya, dan menggantikan menjadi komputer gitu ya. Sedangkan kalau applied mathematics memang biasanya itu dekat dengan physics gitu ya, jadi dari model physics kita bawa ke sana. Oke, nanti saya akan lebih detail lagi membahas itu mengenai computational science. Sebenarnya sekali lagi ini sebenarnya apa yang kita harapkan di sini tidak begitu detail ya, jadi metode atau apa. Nah, nanti kalau masalah metode mungkin nanti di lain kesempatan kita berbicara mengenai lebih detail lagi mengenai satu topik yang akan kita bahas. Tapi di sini saya hanya ingin memberikan gitu ya gambaran umum apa itu computational science dan yang sedang saya kerjakan. Selama saya kerjakan dari S2 sampai S3 masih tetap di bidang ini, computational science gitu ya. Meskipun memang agak sedikit bergerak melebar gitu ya, tapi saya masih tetap di area ini gitu ya. Nanti kita akan lihat sebenarnya apa dari definisi-definisi mengenai computational science. Oke, nah ini tentang saya sebenarnya sudah tadi dijelaskan oleh Pak Moderator. Terima kasih. Saya sebenarnya mau menjelaskan atau menginfokan gitu ya bahwa riset area saya masih di applied mathematics, lalu numerical method in PDE, karena kebetulan kalau saya dulu dengan Pak Tompul PDE analisisnya gitu ya, kalau saya numerical methodnya gitu.
Nah, lalu saya ada HPC dan soft computing yang sekarang memang tadi saya bilang bahwa agak sedikit melebar gitu ya. Cuman saya itu baru-baru belajar gitu ya. Nanti saya akan lihat sebenarnya apa itu yang sebenarnya yang area yang saya kerjakan seperti ini. Di luar itu sebenarnya karena saya sekarang bekerja di Universitas Telkom dan memang prodi saya bukan matematik, prodinya adalah informatika, sehingga memang ranah penelitian saya memang harus kalau bisa memang beririsan gitu ya, mengikuti itu. Tapi memang kebetulan memang tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi saya masih sebenarnya bisa masuk ke area-area ini gitu ya. Apa aja nanti saya akan tunjukkan ke rekan-rekan semua, adik-adik semua, ternyata matematik itu fleksibel gitu ya. Jadi matematik itu tidak kaku gitu ya, tidak ngomongin cuma integral atau ngomongin ranah ruang norm atau ngomongin ranah ruang apa namanya integer gitu ya kalau Anda bermain di aljabar gitu. Atau apalagi abstrak aljabar gitu. Ngomonginnya memang ranahnya memang berbeda gitu ya. Dunianya berbeda. Nah, sekarang saya ingin membawa matematik itu lebih agak sedikit fleksibel, agak sedikit bernafas seperti apa sih apa namanya matematik itu di combinational science. Nah, sebenarnya gini, kalau kita berbicara introduction to combinational science, ini tergantung dari pembicara gitu ya. Sekali lagi bahwa kalau pembicaranya misalkan orang kimia, nanti akan melihatnya perspektifnya beda gitu ya tentang combinational science itu sendiri. Atau orang dari kesehatan melihatnya perspektifnya beda. Nah, kalau saya dari segi matematik gitu ya, jadi mungkin kalau orang yang luar ingin mendapatkan sesuatu, mungkin nanti bisa jadi tidak didapatkan di webinar ini gitu ya. Tapi memang sebenarnya konsepnya tapi sama, cuman sekarang kita perspektifnya adalah view-nya seperti apa gitu ya. Oke, saya akan ngelihatnya view-nya dari segi mathematics ya, applied mathematics terutama gitu ya, apa yang menjadi gambaran kita mengenai computational science. Oke, nah ini ada what's new, artinya apa? Apa sesuatu yang barukah ada tentang mengenai computational science? Nah sekarang ini yang lagi panas-panasnya gitu ya, yang lagi istilahnya lagi heboh di dunia kita gitu ya, terutama di Indonesia atau lagi tergaung-gaung gitu ya. Nah ini apa yang baru nih saya akan bahas itu. Nah ini balik lagi ini sangat-sangat dasar. Ini adalah diagram, kalau di matematik namanya diagram Venn gitu ya. Nah ini adalah diagram yang sangat populer ketika kita membaca apa itu ilmu komputasi atau computational science. Ternyata di sini bagan ini sudah fix gitu ya, bagan ini tidak bisa kita lepas atau kita ganti. No, jadi computational science ini meliputi ini gitu ya. Meliputi ada applied mathematics dan itu dijelaskan ada numerical method gitu ya. Meskipun memang numerical method itu adalah bagian dari matematik gitu ya. Tapi memang di situ dijelaskan spesifik mathematical method gitu ya. Lalu ada applied mathematics dalam artian nanti di sini adalah model PDP gitu ya. Oke. Lalu ada computer science setelahnya, lalu sebelahnya itu ada ada science disiplin. Ya, contohnya terserah apakah tadi saya berbicara mengenai kimia gitu ya, atau mengenai obat-obatan farmasi, silakan gitu ya. Di semua berbagai macam problem di situ. Nah, semuanya itu berurusan dengan yang namanya computational science. That's it gitu ya. Itu computational science yang kita maksud. Oke. Tadi saya bilang bahwa yang lagi populer apa? Nah, sebenarnya yang sekarang lagi digaung-gaungkan, lagi populer dan sebagainya, orang itu lagi senang menyebut gitu ya. Ada namanya ini ya, data science. Nah, malah ada prodi baru ya di ITB gitu. Di ITERA ya, kalau nggak salah di ITERA ada prodi namanya S1 data science gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu adalah mirip gitu ya dengan computational science. Bedanya apa gitu ya? Coba kalau kita lihat di sini. Untuk ranah matematiknya gitu ya, ini adalah kita applied mathematics dan numerical methods gitu ya. Sedangkan di data science itu adalah statistik. Statistik yang mendominasi gitu. Computer science tetap ada computer science. Nah, lalu science kompleksnya ini lebih dihubungkan ke bisnis. Ya, kenapa sekarang jadi populer? Karena ini menghasilkan uang gitu loh. Jadi data science ini yang benar-benar bisa diaplikasikan di domainnya adalah di di domain bisnis gitu ya. Contoh Gojek gitu ya. Kalau Anda menggunakan Gojek, aplikasi Gojek ini sudah menggunakan namanya istilahnya mereka menggaungkan namanya data science. Well, sebenarnya ini adalah subset dari computational science kalau kita lihat gitu ya.
Dan tapi ini lebih spesifik. Jadi domainnya tadi yang science disiplinnya itu lebih ke bisnis gitu ya, atau business knowledge. Sedangkan untuk matematiknya itu adalah dari segi statistik. Ya mungkin Anda sudah pernah mendengar apa itu data science, tapi sebenarnya kalau kita masuk ke computational science ini sudah jauh lebih di atas gitu ya. Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi, dan memang jangkauan dari disiplinnya luar biasa lebar gitu ya, sehingga model-model yang kita rasakan di computational science mungkin akan lebih susah dibandingkan dengan data science, karena data science sudah benar-benar spesifik gitu ya, spesifiknya adalah ke domain bisnis gitu ya. Karena ini menghasilkan uang, karena orang kalau udah menghasilkan uang lebih tertarik ya dibandingkan orang yang studinya adalah hanya di teori gitu ya. Oke, tapi kita akan ngelihat dulu sebenarnya dari segi penelitian kita mengenai computational science seperti apa gitu. Jadi kalau kita sudah masuk ke dunia computational science, melihat data science itu sesuatu yang ini adalah subset gitu ya, yang kita sudah belajar ini gitu ya. Oke, kita cek. Nah, lalu ada penjelasan mengenai apa itu computational science atau ilmu komputasi. Well, ini saya perlihatkan ada beberapa. Sebenarnya saya nyari di internet ya, karena di buku-buku juga ada gitu ya. Tapi saya ingin merangkum beberapa istilah yang memang mungkin dari orang yang mengeluarkan statement ini sesuatu yang yang menggunakan gitu ya. Kalau kita lihat bahwa ada beberapa jurnal-jurnal gitu ya dan sebagainya itu sudah spesifik mengatakan bahwa ini adalah computational science journal misalkan gitu ya. Benar-benar sudah spesifik gitu ya. Jadi sudah tidak asing lagi kalau kita bermain di computational science, orang di luar itu sudah tidak asing lagi gitu ya. Nah, berbagai macam definisi gitu ya bisa kita lihat di internet gitu ya. Tapi di sini beberapa saya ambil gitu. Salah satunya di nature.com mengatakan bahwa computational science itu adalah suatu disiplin gitu ya yang berfokus pada mendesain gitu ya, mengimplementasikan dan menggunakan model matematika untuk menganalisis atau menyelesaikan suatu masalah secara saintifik. Gitu ya. Jadi ada problem di mana kita selesaikan itu. Kita desain lalu kita implementasikan gitu ya sehingga bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, sedangkan kalau di Monash University memang memiliki namanya prodi computational science gitu ya. Di mana computational science itu adalah construction and application of mathematics model, lalu ada simulasi gitu ya. Lalu ada metode numerik di situ dijelaskan, lalu ada data analisis teknik. Nah, jadi berbagai macam ya. Jadi computational science itu definisinya sedikit banyak sekali definisinya gitu ya. Tapi memang yang kita ambil di situ adalah sebenarnya di situ adalah mathematical modelnya gitu. Ada mathematical modelnya menggunakan yang bisa kita gunakan gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Masalahnya apa ya? Masalah tadi kompleks sistem gitu ya. Disiplinnya apa gitu ya. Tergantung kita mau bertanya apa. Bertanya mengenai kimia, bertanya mengenai whatever gitu ya. Mungkin untuk NASA itu kalau Anda mungkin cari-cari, NASA itu udah pasti mainnya di computational science gitu ya. Jadi ada modeling bagaimana cara roketnya ke bulan gitu ya, atau hidup di luar angkasa gitu ya. Jadi mereka sudah pasti menggunakan computational science. Lalu ada simulasi di situ, ada kata simulasi karena computational science itu identik dengan yang namanya adalah simulasi. Simulasi itu apa gitu ya? Ya, simulasi itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan di dunia nyata itu menggunakan biaya besar gitu ya, biayanya jutaan atau ratusan juta gitu ya, atau miliaran, tapi kita dengan hanya single komputer gitu ya. Contoh saya akan kasih nanti contoh bagaimana melihat contoh tsunami gitu ya. Kalau tsunami gimana cara simulasi tsunami? Kita bagaimana cara membangkitkan gelombang ya. Kalau Anda lihat misalkan gitu ya. Kalau misalkan Anda mau belajar tentang tsunami, bagaimana cara Anda belajar? Apakah Anda ke laut lalu lautnya Anda goyangkan gitu ya sehingga suatu pulau itu tenggelam gitu ya. Nah, itu kan tidak mungkin, impossible. Kalaupun possible gitu akan biayanya besar gitu ya. Nah, di situ baru bisa problem itu masuklah computational science gitu ya. Contoh lain misalkan tadi ya, sebelum mereka NASA sebelum mereka meluncurkan roket, mereka pasti belajar mengenai bagaimana simulasi dulu gitu ya. Jadi tidak hanya langsung mereka ciptakan roket lalu mereka luncurkan. Nah, itu akan berbiaya besar mahal gitu ya. Kegagalannya akan
sangat besar sehingga biayanya besar, sehingga computational science ini bisa masuk. Nah, disitulah ranah-ranah computational science gitu ya. Lalu sebenarnya pernah ada yang bertanya ke saya, apa sih bedanya applied mathematics sama computational science? Beda nggak applied mathematics sama computational science gitu ya. Nah, lalu saya iseng-iseng cari, lalu ada SIAM gitu ya, Society of Industrial and Applied Mathematics. Nah, ini memang kalau kita orang mathematics udah paham ya, sudah tidak asing lagi dengan SIAM ini gitu ya. Nah, kalau mereka membedakan apa itu applied mathematics dan computational science, dan SIAM pun juga melihat computational science ini ada gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang saya ngomong sesuatu yang memang tidak ada gitu, dan atau yang saya ciptakan, tapi ini memang ada gitu ya. Nah, applied mathematics itu difokuskan ke mendevelop metode matematikanya gitu ya. Contoh misalkan metode matematika, contoh misalkan mungkin nanti akan Pak Tompul mungkin akan berbicara mengenai Fisher ya. Dulu S3-nya saya lihat gitu, Pak Tompul itu membahas mengenai Fisher equation. Jadi modelnya seperti apa, strukturnya. Itu udah applied mathematics, lebih ke applied-nya gitu ya. Memang dari segi lihatnya mungkin analisisnya, tapi kalau kita lihat bahwa memang bagaimana metodenya gitu ya. Jadi bagaimana contoh misalkan kita metode numerik misalkan untuk PDP aja ya. PDP aja mungkin kita mengenal yang namanya transport ya, model transport. Kalau kita gunakan, kalau kita lihat metodenya kan banyak ya. Ada yang namanya Upwin, ada yang namanya Lax-Wendorf, ada yang namanya model-model TVD dan sebagainya ya. Nah, itu model itu dikembangkan, nah itulah namanya applied mathematics. Jadi lebih fokusnya ke pengembangan metodenya. Sedangkan kalau computational science itu tidak ranahnya itu adalah menggunakan tadi pengembangan metode yang ada untuk melakukan tadi nih. Saya kasih merah tuh, simulasi ya. Simulasi ya untuk to produce problem solving teknik. Jadi teknik problem solving gitu ya. Dan metodologi. Nah, artinya nanti di sini selain applied mathematics, selain metode yang tadi diturunkan, nanti muncullah tadi ya komputer, ada komputer masuk, ada problem solving gitu ya, ada problemnya apa, solving keluar outputnya apa dan sebagainya gitu ya. Nah inilah masuk ranah-ranah komputasi ya, computational science. Jadi tidak hanya ngomongin applied mathematics. Kalau mau ngomongin applied mathematics ya sekedar metode lalu kita aplikasikan di model sesuatu, modelnya muncul lah, itulah applied mathematics gitu ya. Nah, kalau computational science itu sudah nanti ngomongin nanti bagaimana kita simulasikan, kita ingin melihat analisis gitu ya, outputnya seperti apa gitu. Oke, nah itu nanti kita ingin lihat. Nah, kalau kita berbicara sekolah computational science itu banyak sekali ya. Kalau kita tanya ke Mbak Google gitu ya, School of Computational Science di luar itu sudah berserakan gitu ya. Sudah berserakan. Kalau di Indonesia masih ada di, kalau nggak salah ada di S2-nya ada di ilmu komputasi ITB gitu ya. Dan kebetulan memang sedang berkembangnya, tiba-tiba muncul tadi ya subsetnya data science itu ya, sehingga sedikit memang ini malah ada perkembangan yang melebar lain gitu ya. Nah, tapi School of Computational Science di mana-mana itu banyak. Jadi kita tidak perlu cemas gitu lah. Ini yang kita kerjakan di computational science ini ada nggak sih gitu orang gitu ya yang ngerjain, ada banyak ya. Oke. Nah ini sepintas aja gitu ya. Nah bagaimana dan mengapa gitu ya kita tadi yang belajar computational science gitu ya. Nah yang kita perlukan gitu ya dalam belajar computational science itu ada yang pertama adalah ini makanya saya bilang bahwa computational science ini disiplinnya banyak ya. Tapi kalau saya dari segi matematik, apa yang perlu saya yang perlu saya fokuskan ya. Yang pertama ada namanya mathematical model. Jadi kita harus belajar ini ya. Nah, yang kedua itu adalah numerical method yang pastinya ini. Kenapa? Karena biasanya model-model yang muncul itu ujung-ujungnya PDP gitu ya, atau PDE gitu ya, partial differential equation atau ODE. Itu nampak. Modelnya muncul seperti itu. Nggak ada suara-suara. Apakah ada musik itu? Oke. Ya. Lalu ada numerical method. Jadi metode numeriknya ya. Metode numeriknya artinya
bagaimana cara kita membawa model-model yang continue itu ke dalam model discrete gitu ya, model discrete sehingga kita nanti gampang bawa ke komputer gitu ya. Sehingga kita butuh namanya computer programming. Tidak lazim kalau orang main di computational science itu bisa ngoding gitu ya, bisa coding artinya bisa menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu dari model. Nah, itu sudah itu sudah kemampuan lebih gitu ya. Kita sebagai mathematician kalau mau masuk ke ranah sini istilahnya ya sudah sesuatu kewajiban juga gitu ya, bisa coding. Karena kalau tidak ya kita nggak bisa ngomongin tadi irisan tadi gitu ya. Nah, kalau di luar itu biasanya kalau kita bekerja di computational science itu kan tim, berarti ada tim matematik, ada tim computer science dan sebagainya gitu ya. Tapi memang kita dari segi matematik kalau mau memang agak sedikit mengarah ke computational science ini sudah pasti computer programming ini jangan sampai tidak misalnya kita tidak pernah menggunakan bahasa pemrograman itu jadi nanti tidak masuk ke sini gitu ya. Nah, lalu ada computer graphics. Nah, ini juga penting ya karena gini, kalau misalkan kalau kita sebagai peneliti gitu ya, pasti ujung-ujungnya kita melakukan suatu publikasi ya. Publikasi itu tidak cukup kalau kita menggunakan grafik menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Itu kita harus menggunakan komputer grafik juga. Kita paham bagaimana output kita dari komputer programming outputnya apa, lalu kita simulasikan dengan hal yang cantik. Bukan sesuatu dengan kita bikin dengan flash atau dengan perangkat-perangkat manipulasi itu ya, tapi maksudnya adalah di sini komputer grafik. Di mana misalnya kita kalau main image atau kita main 3D gitu ya, modelnya nanti harus benar-benar ada 3D. Nah, itu juga kompleks ya, tidak memungkiri bahwa kita juga harus tadi komputer grafiknya juga ada gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah komputer arsitektur. Nanti ini kan saya bahas. Ini penelitian saya, komputer arsitektur itu artinya apa? Computational science itu tidak hanya terpaku pada hanya model, lalu hasilnya seperti apa. Ya, nanti kita akan lihat ternyata kita juga butuh resource eksternal ya. Salah satunya adalah yang nanti kita kenal namanya high performance computing gitu ya. Nah, kalau di computational science itu sudah pasti harus punya satu, yaitu adalah namanya HPC gitu ya. HPC inilah yang bertugas untuk nanti melakukan satu komputasinya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang harus kita dari 5 hal ini yang saya lihat memang menjadi bagian dari komputasi matematik. Mungkin ada yang lain, silakan gitu ya. Nah, ini core yang dari saya gitu ya, computational science dari segi matematiknya masuknya ke sini gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa computational science itu tidak hanya tadi ranahnya adalah di mathematical model, kita buat model, tidak, tapi kita juga harus membawa ke dalam komputer gitu ya. Kalau misalkan komputasi itu artinya menghitungnya gitu ya. Ketika menghitungnya lama gitu ya, kita harus menggunakan arsitektur komputer yang high performance gitu ya. Nah, itu yang menjadi gambaran buat kita bahwa computational science itu multidisiplin gitu ya. Jadi tidak hanya kita hanya di satu titik gitu ya, tapi memang kita seenggaknya sedikitnya tahu gitu ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, kalau ini adalah desain kerja saya sebenarnya gitu ya. Mungkin yang lain silakan gitu ya, mungkin berbeda. Cuman kalau saya melihatnya seperti ini gitu ya. Pertama ada namanya physical problem, itu adalah karena tadi saya bilang bahwa karena saya ingin melihatnya view-nya adalah dari segi mathematical gitu ya. Kalau dari segi yang lain silakan. Bukan physical problem. Misalkan tadi bisnis boleh, farmasi gitu ya, boleh. Orang kimia bisa masuk, ya terserah lah gitu ya, problemnya apa gitu ya. Lalu dari physical problem itu mathematical model muncul. Nah, di sini adalah applied matematiknya gitu ya. Dari problem yang ada, dari problem alam gitu ya, kita convert ke dalam bentuk persamaan-persamaan itu, turunan, integral, terserah gitu ya. Nah, kalau bentuknya turunan dan integral, pastinya kalau kita bawa ke komputer itu tidak bisa mencari solusi exact pasti ya. Selalu kita bawanya ke numerik gitu ya. Nah, apalagi yang kompleks gitu ya, yang artinya persamaannya yang luar biasa kompleks, sehingga kalau kita solusi eksak pakai tangan gitu ya, carinya itu akan susah gitu ya.
Sehingga kita menggunakan namanya metode numerik gitu ya. Diimbangi dengan tadi dari metode numerik ini kita bungkus dengan namanya computer programming. Jadi habis itu kita code gitu ya. Apakah dalam code itu kita perlu komputer arsitektur HPC atau apa, silakan ditambahkan gitu ya di situ ya bermainnya ya. Lalu terakhir adalah kita harus visualisasikan. Tadi makanya saya bilang bahwa kita butuh namanya computer graphics gitu ya. Kita butuh namanya ilmu computer graphics. Bagaimana kita menampilkan supaya cantik. Supaya tidak kita tampilkan itu code-code gitu ya. Yang kita tampilkan itu adalah gambar yang cantik, karena kalau kita publikasi yang mereka lihat tuh pinginnya adalah gambar cantik gitu ya. Tapi bukan foto orang cantik ya. Tapi adalah gambar-gambar yang yang bagus gitu ya, yang bisa kita elaborasi gitu ya. Nah, ini work design saya sebenarnya ya. Kalau ada yang lain nambahin silakan. Kalau misalkan mau sesuatu mau ditambahin ya boleh saja. Ini adalah dasar kalau dari saya, dasar bagaimana computational science. Kalau saya bekerja di computational science gitu ya. Ini contoh simpel ya. Contoh simpelnya adalah contoh misalkan ini model free fall misalkan. Mohon maaf sebenarnya ini saya mengambil, harusnya nggak ada ini ya. Misalnya model bagaimana sih bola jatuh gitu ya. Bagaimana pemodelan. Ini mata kuliah sebenarnya yang saya, kalau di informatika ada namanya mata kuliah pemodelan dan simulasi gitu ya. Ini sedikit contoh itu tadi, ini physical problemnya seperti ini, ada bola jatuh gitu ya. Lalu kita ingin mensimulasikan kalau misalkan bola ini kita jatuhkan di ketinggian sekian tanpa ada gaya lain, apa yang terjadi gitu ya, kapan dia sampai tanah dan seterusnya ya. Nah, ini juga sama. Jadi dari model ini, dari problem ini kita bisa menurunkan modelnya gitu ya. Mathematical modelnya misalkan ini adalah dependent time turunan keduanya gitu ya. Oke, ini misalkan ya. Oke, lalu tadi saya bilang ada metode numeriknya gitu ya. Metode numeriknya muncullah di sini gitu ya. Metode numerik, lalu setelah metode numeriknya ada, kita lanjut ke codingnya gitu ya. Kita coding gitu ya dengan bahasa pemrograman apapun, whatever ya, whatever you like gitu ya. Terserah mau pakai Python, mau pakai C++, atau pakai MATLAB ya silakan ya, Octave dan seterusnya gitu ya. Lalu setelah kita lakukan ini baru kita lakukan visualisasi gitu ya. Nah, ini visualisasi ini adalah bentuk kita bisa ingin melihat gitu ya. Kita ingin melihat masalahnya ketika saya dengan kekuatan sekian begitu ya, sehingga saya tidak capek coba gitu ya, coba benda jatuh gitu ya. Kalau eksperimen lama kan jatuh ya. Sekarang tinggal komputer, Anda tinggal masukkan angka, berapa kecepatan awalnya, berapa ketinggiannya, lalu dia akan muncul. Komputer akan dengan gampang nanti muncul. Gitu ya. Nah itu contoh aja gitu, contoh. Oke. Ya ini yang sedang kerjakan gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, habis itu selanjutnya ini saya cuma hanya membicarakan mengenai aplikasinya adalah yang saya kerjakan ya. Mohon maaf, saya sebenarnya pengen saya membagi satu kunci gitu ya, pengen kita ada workshop gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngadain mungkin di lain kesempatan gitu ya, ada workshop kita coba gitu ya, dari simple aja, model simple kita coba, kita ingin melihat seperti apa. Cuma nanti aja ya, kita di lain kesempatan. Tapi ini saya hanya mau membangkitkan semangat rekan-rekan untuk masuk ke sini gitu ya, ke ranah-ranah ini gitu. Oke, ini penelitian saya gitu ya, ketika S3 ini penelitian saya itu adalah simulasi sedimen simulation gitu ya. Oke, sebenarnya simulasi saya adalah disertasi saya adalah mengenai metode analisis numerik, metode shallow water equation gitu ya. Tapi saya tambah-tambahkan dengan sedimen gitu ya. Nah, kebetulan memang saya ranahnya itu, kalau saya ada PDP-nya itu sebenarnya ada 3 kan. Kalau kita belajar PDP itu ada eliptik, ada parabolik, ada hyperbolik. Nah, kalau Pak Tompul mungkin parabolik ya, saya lupa. Kalau saya tuh di hyperbolik gitu ya. Nah, mainnya tuh di hyperbolik. Kalau eliptik itu profesor saya di Perancis eliptik. Saya tidak masuk ke ranah, tapi saya masuknya ke hyperbolik gitu ya. Modelnya di sini. Jadi model yang saya gunakan di sini ini beberapa publikasi. Nah, ini contoh saya adalah mensimulasikan gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini gambarnya cantik atau enggak gitu ya. Tapi seenggaknya ini bisa melihat gitu ya. Ini kita bisa melihat bagaimana proses
sedimen gitu ya. Nah, modelnya sederhana, itu adalah modelnya saya menggunakan model shallow water Exner gitu ya. Itu nih modelnya adalah model transport hyperbolic ya, PDE gitu ya. Lalu hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contohnya ada tiba-tiba tergerus air gitu ya. Jadi ini ada tiba-tiba ada air begini, lalu tiba-tiba saya istilahnya adalah dam break gitu ya, dam break. Dam break atau artinya ketika bendungannya bocor atau bendungannya kolaps gitu ya. Lalu akan tergerus gitu ya, akan tergerus sedimennya. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, ini saya bandingkan dengan hasil eksperimen di paper orang lain gitu ya. Oke. Saya tidak melakukan eksperimen. Biarkanlah orang-orang teknik yang melakukan eksperimen langsung gitu ya, karena biayanya mahal. Kita dari segi matematik mengakali dengan apa? Kita dengan komputer gitu ya. Kita dengan kita bisa lihat bahwa oh ternyata hampir mirip nih dengan model yang sebenarnya gitu ya, sehingga model matematik ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan situasi air dan sedimen gitu ya. Nah, ini saya bilang bahwa kebetulan memang saya bermain di contoh shallow water. Nah, ini saya coding ini dari persamaan persamaan dua dimensi tadi, gambar tadi tanpa Exnernya saya hapus ya. Jadi ngomongin air aja. Kalau ngomongin air aja dua dimensi, model kontinuumnya seperti ini. Nah, ini modelnya ini bukan saya gambar dari Photoshop atau aplikasi lain, tidak. Tapi ini memang dari rumus gitu, dari rumus kita bawa ke dalam numerik lalu kita plot gitu ya. Hasilnya nanti seperti ini gitu ya. Oke, mungkin kalau diulang. Nah, kita lihat misalkan seperti ini model di mana airnya misalkan di tepi pantai gitu ya. Oke. Nah, ini ada gelombang gitu ya. Oke. Memang kebetulan paper saya tidak membahas sebenarnya tidak detail ini, tapi saya lebih ke geostropics gitu ya. Nanti model seperti Kelvin waves gitu ya, yang saya kerjakan gitu ya. Memang ini sudah lama yang ada sekitar 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya kerjakan gitu ya, sehingga masih tertunda gitu ya. Pengen masuk lagi ke ranah ini gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu bisa masuk ke ranah ini kembali gitu ya. Oke. Ya. Nah, contoh lain gitu ya. Contoh lain ini bisa kita lihat kalau model-model komputasi seperti ini ya. Ini adalah contoh turbulent flow gitu ya. Turbulent flow. Nah, modelnya adalah Navier-Stokes gitu ya. Model-model Navier-Stokes. Nah, kalau orang-orang fisika udah pasti paham gitu ya. Model Navier-Stokes gitu ya. Tapi kita coba visualisasikan seperti ini gitu ya. Bagaimana misalkan aliran air di turbulence gitu ya. Contoh di sungai yang deras gitu ya, seperti apa sih sebenarnya kalau kita lihat dari atas gitu ya. Nah, modelnya sangat luar biasa. Tapi kalau untuk melakukan simulasi ini biasanya kita menggunakan fasilitas komputer lainnya gitu ya. Nah, ini contoh yang dari di paper tadi nih, Kelvin wave gitu ya. Bukan Kelvin, betul Kelvin wave gitu ya yang saya kan. Oke, ini beberapa referensi yang waktu itu yang saya baca gitu ya, untuk saya memulai itu apa sih referensinya, mungkin pada nanya ya, waktu itu kalau mau riset ini tuh apa sih yang harus saya pelajari. Nah, ini beberapa buku yang saya pilih ya, selected, lainnya tuh banyak ada bukunya sama papernya banyak gitu ya, cuman saya pilih selected yang memang betul-betul ini kalau baca ini agak sedikit membantu gitu ya. Nah, kalau yang ini yang analisisnya ya, non-linear stability gitu ya. Nah, ini saya kerja kebetulan waktu di Perancis ruangannya itu sebelah saya gitu ya. Itu adalah François Boussou yang memang kebetulan beliau analisis dari segi hyperboliknya gitu ya. Nah, ini yang buku-buku yang buku ya sebenarnya ya. Kalau jurnal mungkin agak sulit membaca, terutama untuk yang S1. Kalau untuk yang S1 kalau baca jurnal itu ya jelas ya, karena kerjaan saya paham kenapa saya sendiri kalau bikin jurnal tuh kerjaannya bisa 2 tahun 3 tahun ya. Nah, itu kerjaan 2 tahun 3 tahun dibaca oleh mahasiswa S1 mungkin pusing gitu ya. Dosen aja mungkin bisa pusing gitu lagi mahasiswa. Nah, begitu juga dengan untuk yang buku, mungkin saya kasihkan bukunya referensi bukunya gitu ya. Silakan aja nanti dicari atau dibeli gitu ya bukunya gitu ya. Oke. Ya, itu tadi salah satu aplikasinya di fluid dynamic, tapi menggunakan
modelnya itu adalah model shallow water gitu ya, yang penelitian saya gitu. Mundur kembali ke sekitar 7 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini yang saya kerjakan waktu S2 gitu adalah saya masuk ke smooth particle hydrodynamic. Kemarin Pak Tombul sempat nelpon saya gitu ya. Pak Putu, ini ada mahasiswa saya tertarik sama namanya SPH gitu ya. Smooth particle hydrodynamic, dan saya masih belum apa namanya terlalu banyak respon gitu ya, karena pada kesibukan yang lain gitu ya. Oke. Smooth particle hydrodynamics ini betul-betul tadi modelnya berbeda dengan yang tadi ya. Itu adalah yang tadi itu, yang di atas yang tadi saya jelaskan itu modelnya Euler gitu ya. Sedangkan kalau ini modelnya itu adalah particle base gitu ya. Nah, okay. Nah, atau Lagrangian gitu ya kalau kita tahu. Oke. Nah, ini contoh ini model-model yang menggunakan smooth particle hydrodynamic, artinya kita menggambarkan fluida itu menjadi satu partikel gitu ya. Nah, ini saya kerjakan juga waktu S2 gitu ya. Nah, ini contoh ini hasil penelitian saya dulu waktu S2 gitu ya, itu adalah tentang droplet dengan menggunakan SPH ini gitu ya. Itu tadi contoh ada di video di sebelah kiri, tadi ada Dembreck tadi ya. Nah, ini namanya Dembreck. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat bahwa modelnya ini bisa jadi lebih seperti mirip beneran air gitu ya. Dan ini kalau kita lihat, ini bukan kita bikin grafik-grafik dari animasi gitu ya. Tapi ini dikombine dari model fisik dan model matematika gitu ya. Jadi jangan salah bahwa ini model yang dibuat ini memang dari partikel model fisika dan matematik gitu ya, lalu dikomputerkan gitu ya. Jadi bukan suatu yang, nah ini contoh lagi membandingkan dua buah fluida dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin ada yang menarik lagi, gambar-gambar yang menarik. Oke, nah ini dan sebagainya ya. Nah, ini misalkan nih air pecah gitu ya. Nah, oke. Nah, ini metode-metodenya nih, ada solver-solvernya gitu ya. Jadi kalau memang tertarik di sini, bermain di sini, pasti menarik gitu ya. Karena saya udah lama tidak bermain di sini gitu ya. Ketika saya ditembak, ditanya sama Pak Tompul ya, saya agak harus buka-buka buku lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau nanti mungkin kalau ada teman-teman atau apa yang tertarik mungkin masuk ke sini, silakan boleh diskusi juga gitu ya. Ya saya mau buka-buka lagi gitu ya, karena ini memang ini menarik gitu ya. Ya ini contoh ya, contoh-contoh model. Ini bukan hasil karya saya ya, tapi ini memang ini dari apa namanya yang saya lihat bahwa ini cuma gambaran aja seperti ini particle method. Yang saya kerjakan baru yang ini gitu ya, baru ranah ini gitu ya. Nah, particle method tadi modelnya seperti apa Pak gitu ya? Pengen tahu nih modelnya. Gitu. Nah ini particle method itu modelnya itu adalah particle movement gitu ya. Jadi partial movement. Jadi kita gambarkan si air itu dalam bentuk parcel atau partikel gitu ya, yang dia bergerak seperti fisika waktu SMP. Perpindahan posisi nanti Anda akan mendapatkan kecepatan gitu ya, dan percepatan dan sebagainya. Nah, governing equation-nya adalah turunan dari Navier-Stokes gitu ya, yang dimodifikasi nanti based on partikel gitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih detail ini. Jadi hanya men-trigger aja gitu ya. Nah, ini metode numeriknya ada ya, pasti ada numeriknya gitu ya. Nah, kalau mau tahu lebih detail mengenai particle method, silakan aja gitu ya. Silakan baca, ini referensi yang menurut saya buku ini terutama yang Liu menurut saya lebih sangat menarik untuk dibaca. Oke. Dan saya masih belum menemukan buku yang benar-benar bagus gitu ya, yang menjelaskan yang mulai dari from scratch gitu ya, supaya bagaimana belajar particle method from scratch itu belum ada gitu ya. Pengen buat gitu ya, tapi tidak ada waktu. Nah, ini particle dynamics. Nah, ini paper yang pertama sekali saya waktu S2 saya baca begitu mengenai moving particle, yang ini ya, yang punyanya Koshizuka ya. Koshizuka lumayan sedikit menginspirasi gitu ya. Nah, yang sekarang yang saya tertarik gitu ya,
adalah nggak sekarang juga, yang sedang mahasiswa saya gitu, karena saya di informatika, saya sering agak sedikit bingung gitu ya, kalau bawa ke sana mereka matematiknya nggak terlalu kuat gitu ya, karena itu based on ada matematik dan numerik, karena basicnya memang mata kuliah itu kalau di matematik wajib, kalau di informatika tidak wajib gitu ya, sehingga susah, saya harus mengajarkan dari from scratch gitu ya mahasiswanya gitu ya. Nah, sehingga lebih simpel kalau saya ajarkan numerik simple gitu ya, untuk main-main di image processing gitu ya, karena kebetulan memang kalau di ranah informatika ada image gitu ya, bermain di image gitu ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa publikasi dengan mahasiswa saya gitu ya, itu adalah shock filtering, model shock filtering untuk mengenhance gitu ya, untuk mempertajam citra gitu ya. Jadi citranya ada yang kabur gitu ya, gambarnya gitu ya, lalu saya pertajam gitu ya. Nah, ini modelnya itu model PDP gitu ya. Balik lagi, model PDP-nya adalah model parabolik ya, model PDP-nya adalah model PDP parabolik yang dimodifikasi gitu ya. Nanti silakan kalau mau baca-baca ini, kalau mau tertarik ke sini silakan, nanti bisa kita diskusi mengenai lebih detail lagi mengenai McCormack gitu dan sebagainya ya. Nah, ini juga beberapa publikasi dengan mahasiswa saya, terutama mahasiswa saya karena ini triggernya mahasiswa, yaitu adalah contoh ini plat ya, plat number gitu ya. Tapi ini metodenya berbeda dengan yang tadi gitu ya. Yang tadi itu metodenya adalah McCormack gitu. Kalau yang ini adalah metodenya adalah finite difference biasa gitu ya. Nah, kalau mau lebih detail lagi, mungkin ini akan tertarik ini ya, mathematical problem in image processing gitu ya. Oke, ini bagus, saya baca bukunya, memang matematiknya betul-betul bagus gitu ya. Nah, tapi dari segi saya lihatnya adalah image, kalau di buku ini adalah lebih ke partial differential equation gitu ya. Model-modelnya adalah model PDE gitu ya. Berarti nanti numeriknya numerik PDE gitu ya masuk. Nah, itu di referensi yang beberapa referensi yang mungkin nanti bisa teman-teman kalau mau tertarik di bidang ini belajar seperti ini gitu ya. Nah, lalu berikutnya apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah tadi saya bilang bahwa ternyata ketika saya simulasi air tadi ya, ada gunung gitu, ada pantai gitu ya, ada air. Bagaimana lama nggak bikin simulasi itu? Ketika melakukan 1 detik aja lama nggak gitu ya? Pertanyaannya. Nah, tergantung. Kalau kita lihat, kita balik lagi ke matematik ya. Limit kalau kita ngomongin limit ya, limit delta atau h mendekati 0 artinya apa sih itu? Artinya makin kecil gitu ya bedanya, maka semakin bagus, ya kan ya? Jadi kalau kita limit itu bawahnya ke bentuk kontinu gitu ya. Nah, sama juga kalau prinsipnya di numerik gitu ya. Kalau kita numerikkan modelnya, kita diskretisasi menjadi sangat-sangat kecil modelnya, maka gambarnya akan semakin halus. Sama seperti gambar citra gitu ya. Semakin pixelnya itu semakin kecil, maka akan semakin tajam gambarnya. Sedangkan kalau gede-gede nanti kayak kotak-kotak gitu ya. Nah, artinya apa? Semakin kecil-kecil atau semakin kualitas yang kita tampilkan itu bagus gitu ya, maka banyak yang perlu kita lakukan perhitungan gitu ya. Kalau matriks misalkan, jadi matriksnya bisa 1 juta kali 1 juta. Bayangkan gimana caranya Anda melakukan suatu perkalian matriks 1 juta kali 1 juta gitu ya. Kalau hanya menggunakan single komputer, mungkin bisa membutuhkan waktu 2 menit atau 5 menit gitu ya. Atau bisa jadi kalau yang bisa 1 jam dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita harus melihat lagi strategi lain, yaitu adalah tadi komputer arsitektur gitu ya. Nah, di sini parallel computing. Kebetulan memang saya di sini juga bermain di sini gitu ya. Saya juga saya tuh penelitiannya kemana-mana gitu ya, tidak hanya matematik gitu ya. Tapi saya tidak meninggalkan itu. Nah, ini namanya parallel computing, di mana contoh untuk film Avatar gitu ya, kalau kita lihat pernah nonton Avatar movie gitu ya. Kalau Avatar movie itu filmnya itu lihat tuh, dia membutuhkan 2.400 jam untuk membuat 1 detik actionnya. Bayangkan gitu ya. Kalau pakai komputer di rumah itu kapan beres gitu ya. Oke. Nah, sehingga
Sehingga apa yang kita lakukan gitu atau mereka lakukan gitu ya untuk melakukan satu komputasi, mereka pasti menggunakan namanya cluster gitu ya. Cluster itu menggunakan komputer yang banyak gitu ya. Nah, kalau nggak salah saya dengar-dengar memang komputernya mungkin tersebar ya. Biasanya ada di daerah-daerah dingin-dingin ya. Entah di kutub ada atau enggak. Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan ini biasanya menyediakan tuh daerah dingin karena memang membutuhkan resource gitu ya. Nah ini kita juga butuh belajar sedikit mengenai parallel computing. Saya memang tidak mendalami mengenai clustering, tidak mendalami. Memang ada teman saya memang benar-benar suka gitu ya oprek-oprek komputer gitu, apalagi jaringan gitu ya. Kalau saya sih hanya pengguna gitu ya. Saya bisa model code ini serial membawa ke paralel gitu ya. Yang itu saya bisa gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke jaringan, saya baru belajar gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya seperti apa sih konstruksinya? Mungkin dikit aja gitu ya. Apakah sudah jam gitu ya? Jadi ada masalahnya itu kita bagi-bagi menjadi sub masalah atau instruksi di sini gitu ya. Lalu kita masukkan ke prosesor. Inilah serial. Bayangkan kalau kita mengalihkan matriks atau mencari inverse dari suatu matriks gitu ya. Pasti kalau PDP nanti numeriknya kalau mau yang implisit gitu, ujung-ujungnya harus bawa ke dalam matriks gitu ya. Bayangkan Anda mengalihkan matriks 3 kali 3 aja Anda lama gitu ya. Apalagi matriksnya adalah sejuta kali sejuta gitu ya. Lama gitu ya. Nah, diperkenalkan namanya parallel computation gitu ya. Jadi dari matrik tadi gimana caranya kita membagi-bagi matriknya gitu ya. Sehingga ini dikerjakan oleh komputer A, B, C dan D dan seterusnya gitu ya. Sehingga lalu hasilnya kita gabung gitu ya. Jadi satu. Nah, ini masuknya di paralel gitu ya. Oke. Nah, memang kebetulan artikel saya kalau kita lihat di Google Scholar gitu ya, OpenMP memang kebetulan platform saya hanya OpenMP gitu ya. Ada MPI istilahnya, saya pernah menggunakan MPI, cuman kalau MPI itu codingannya 1 halaman itu bisa jadi 4 halaman gitu ya. Jadi nambah gitu ya kodenya. Kalau OpenMP itu lebih simple, standar. Bisa pakai single komputer gitu ya. Komputernya pakai ini tapi kita bagi ke core gitu ya. Nah, penelitian kebetulan memang saya di informatika begitu. Jadi mahasiswa saya memang mungkin agak lebih bisa diarahkan ke sini gitu ya. Itu adalah di OpenMP. Jadi beberapa publikasi saya yang dari tahun 2016 ke sini gitu ya, lebih banyak mengenai OpenMP. Kalau kita lihat OpenMP-nya lumayan banyak gitu ya. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, ini adalah referensi yang kalau mau belajar paralel seperti apa Pak gitu ya. Nah, ini ada namanya, ini yang saya sarankan itu yang sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri Anda itu adalah Parallel Scientific Computing in C++ and MPI. Nah, ini itu bukunya luar biasa. Model-modelnya model-model difusi gitu ya, model-model PDP gitu ya. Lalu dibawa ke code dan sebagainya. Nah, silakan. Sisanya adalah internet. Saya juga belajar dari internet from Google gitu ya. Sisanya adalah belajar Google gitu ya. Bagaimana men-setup komputer, bagaimana dan sebagainya. Oke. From Google gitu ya. Tidak ada guru yang lebih baik dan gratis gitu ya, dibandingkan Google gitu ya. Oke. Lalu sudah ya. Saya cuman tadi menggambarkan penelitian saya, apa yang saya kerjakan ya, dan memang kebetulan salah satu bagian dari computational science. Mungkin di luar ini mungkin ada orang yang memang mengerjakan computational science mungkin agak sedikit berbeda ya, silakan saja gitu ya. Karena masih ranah-ranah bagaimana tadi tetap kita skopnya adalah bagaimana mengiriskan 3 domain itu gitu ya. Oke, lalu di sini adalah computational science still developing to gain some answers for natural problems. Pasti ya. Nah, scientist itu yang itu perlu memikirkan beberapa aspek gitu ya. Kalau mau mensimulasi tadi ya, mathematical model, physical phenomena, numerical model, computer programming, codingnya pakai apa gitu ya, itu pertanyaan gitu ya. Lalu komputer arsitektur pakai paralel atau tidak gitu ya. Lalu ada visualization tadi komputer grafik gitu ya. Kita harus banyak misalkan menggunakan Blender gitu ya. Nah, ini juga sesuatu kalau misalkan main 3D gitu ya, cocoknya Blender, ada aplikasi namanya Blender. Free gitu ya. Jadi bisa pakai Blender dan sebagainya. Nah, saya belum masuk ke situ ya.
yang tertarik silakan gitu ya, karena ini tidak simple itu. Lalu ada masuk namanya soft computing. Soft computing tadi yang namanya kita ngomongin data science, ada AI, ada machine learning gitu ya, yang lebih banyak ke statistik. Ini juga mungkin ini salah satu dari computational science, bisa digabungkan gitu ya. Jadi bisa digabungkan dengan tadi machine learning dan everything gitu ya ke dalam computational science. Oke, nah slide ini mungkin pada banyak nanya, mungkin ini bisa minta slide-nya di mana ini ya, bisa di-download di sini nih. Bitly ICS ya, ini ICS besar semua. ICS min, ada minnya PHN. Oke, nah ini bisa masuk ke sini, ada slide-nya nanti di situ. Kalau mau diskusi atau mau gimana, silakan bisa diskusi lewat email. Gitu. Oke, kayaknya sih sudah dari saya, Pak. Ya, baik Pak Putu, terima kasih pemaparan yang sangat bernas sekali dan membuka wawasan kita terkhusus buat adik-adik kita mahasiswa. Dan ternyata computational science itu merupakan irisan ya Pak ya dari berbagai ilmuwan yang mungkin bisa membantu dalam visualisasi dan terutama simulasi